Oke, Jelas. senang bisa ketemu lagi sama teman-teman di Christ Nation. Thank you very much Pastor Eric dan Gio yang kembali memberikan saya kesempatan untuk saya lebih suka sharing ya, bukan khotbah. I'm not a good preacher, I'm just share apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Nah, saya diberi tema yaitu tentang kuatkan aku Tuhan. Ini sesuatu yang sangat relevan di masa PPKM ini ya. Kita harus selalu kuat dalam Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mungkin seusia atau tidak terlalu jauh usianya dengan saya, mungkin dulu ingat ada seorang boxer atau petinju yang namanya Evander Holyfield. Do you remember? Yang hitam dan bald, botak gitu ya. Dan dia adalah petinju yang bisa mengalahkan Mike Tyson, ya, remember ya. Padahal pada waktu itu Mike Tyson adalah seorang petinju yang sangat ditakuti. Reputasinya itu unbeatable, raja KO, ngeri, tampilannya mengerikan dan orangnya sangar. Nah, satu kali Evander Holyfield berhasil menantang Mike Tyson, dan yang saya sangat ingat adalah sebelum dia tinju, sebelum dia masuk ke ring, maka di ruang ganti itu dia selalu menyanyi, kalau saya nggak salah, Shout to the Lord ya. Dan ada ayat yang tertulis di trunk, di celana tinjunya Evander Holyfield. Ada yang ingat ayatnya di mana? Filipi 4 ayat 13. Nah, ayat itu berbunyi begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Evander Holyfield sengaja menaruh ayat itu di celana bertinjunya dia untuk mengingatkan dia bahwa meskipun yang dihadapi itu seorang petinju yang reputasinya mengerikan, raja KO dan lain sebagainya, tetapi secara khusus Holyfield percaya, namanya saja Holyfield ya, tanah kudus. Holyfield. Dia percaya bahwa kalau Tuhan menyertai dia, maka tidak ada yang mustahil. Dan sejarah mencatat bahwa 2 kali Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson. Sebagian orang masih pro dan kontra. Oh, kenapa melibatkan Tuhan dalam dunia tinju? Ini kan sesuatu yang kekerasan dan lain sebagainya. Tapi ya, kita nggak perlu bahas itu. Tapi yang saya lihat adalah Evander menjadikan ayat ini menjadi sebuah pembangun iman dia, kepercayaan dia bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada manusia yang tidak bisa mengalami sesuatu yang sebelumnya belum pernah dialami. Jadi Tyson yang belum pernah terkalahkan bisa dikalahkan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa situasi ini dengan perpanjangan PPKM, Banjar ini sekarang masuk level 4. Jadi kita pun mengalami perpanjangan. Dan hampir setahun lebih kita hidup dalam satu situasi yang tidak menentu ya. Berita-berita setiap hari, kita ini kayak diteror dengan berita-berita yang melemahkan iman. Kita setiap hari kasus, kematian dan lain sebagainya, baik kematian COVID maupun bukan. Kalau saya hitung-hitung dalam 1 tahun ini mungkin sudah ada 20 orang yang saya kenal yang sekarang tinggal kenangan. Dan baru saja tadi sore, sebelum kita mulai kebaktian ini, tadi sore saya dapat berita ada anak teman saya, jadi orang yang saya pernah ke rumahnya, saya pernah pelayanan di sana. Di usia 3 tahun itu ditemukan mengambang di kolam milik tetangga. Jadi so sad, maksudnya anak kecil, orang tuanya sibuk dan tiba-tiba anaknya sudah, kolamnya tidak terlalu dalam, tetapi anak ini masih kecil, jadi dia drown di sebuah kolam kecil. Nah, berita-berita seperti ini, kalau itu terus-menerus masuk dalam pikiran kita, itu akan membuat kita lemah. Kabar duka, penyakit, resesi ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi, kita ini hidup di satu situasi seperti badai, bergejolak di sekeliling kita. Kita ingat mungkin waktu murid-murid Tuhan, mereka sedang di tengah Danau Galilea dan mereka ditimpa angin topan sehingga mereka ketakutan. Nah,
Tetapi sekarang ini juga adalah buat saya, situasi ini adalah situasi yang membuka kesempatan untuk kita belajar melatih iman kita. Kedengarannya klise ya, maksudnya, di saat badai kita harus kuat. Selama ini mungkin kita mendengar itu dan itu biasa, tetapi hari-hari ini saya percaya, saya pribadi mengalami teman-teman. Tadi saya sempat bilang ke Shirley bahwa saya nggak tahu kenapa tema ini yang diberikan, karena saya mau cerita sedikit ya, bahwa sekarang istri saya pun sedang isolasi, sedang isoman. Jadi kami ngurusin orang dari setahun yang lalu, mulai dari orang yang isolasi, positif, rapid test dan lain sebagainya. Kita juga mengadakan vaksinasi dengan kerjasama dengan gereja, dengan polisi. Dan Senin kemarin, tiba-tiba istri saya merasa tidak enak badan dan waktu di swab ternyata positif. Tapi it's okay, kalian gak usah berpikir yang bagaimana, karena kemurahan Tuhan sehingga dia sekarang dalam kondisi yang lebih baik. Kita berpisah kamar, tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Saya percaya ada kemurahan Tuhan. Nah, tetapi tetap saja yang namanya melihat surat swab dan dibilang positif, pasti ada sesuatu di hati ya. Nggak tahu teman-teman pernah ngalamin atau tidak. Begitu dinyatakan positif, ini langsung berita-berita yang pernah kita dengar itu mulai menghantui, dan aduh ini gimana nanti kalau sesak napas dan lain sebagainya. Tetapi justru di saat seperti inilah saya belajar berkata begini, Tuhan, aku kuat, kami kuat menanggung segala perkara di dalam Engkau. Jadi pada waktu badai itu menghantam kehidupan kita, bagaimana respon kita? Bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita? Mulai kita mengasihani diri, mulai kita berkata, Tuhan, kenapa kok izinkan ini terjadi? Ya kan? Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan. Saya kan selama ini mendampingi orang yang isolasi, menolong orang yang sakit, tapi kenapa kok kami juga harus mengalami hal seperti itu? Saya punya pilihan untuk mengucap syukur atau untuk bersungut-sungut. Tapi saya kembali mengingat firman Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Jadi situasi memang buruk. Saya tidak katakan bahwa situasi ini baik-baik saja. Tidak, semua kita mengalami. Mau usaha apapun, bahkan gereja sekalipun sampai kita harus lakukan secara online seperti ini. Kami pun mengalami tidak bisa lagi ibadah sejak PPKM kemarin, bulan Juli. Padahal 1 tahun bulan Juni 2020 sampai 2021 kita sudah ibadah onsite. Tiba-tiba PPKM darurat, gereja tidak bisa lagi beribadah. Tapi kita masih bisa beribadah, kita setiap minggu rekaman IG live dan jemaat bisa mengikutinya. Nah, tetapi sekali lagi, waktu kita menghadapi situasi real bahwa ini seperti badai, maka pilihan teman-teman adalah mau mengucap syukur atau bersungut-sungut. Mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, waktu murid-murid Yohanes, Petrus, Yakobus, mereka berusaha dengan keahlian mereka sebagai nelayan untuk mengendalikan perahu itu. Mereka lupa bahwa di perahu itu ada Yesus. Memang Yesus sedang tidur, tapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Di kesempatan lain, Yesus datang berjalan di atas air. Artinya begini, tanamkan dalam pikiran kita bahwa seberat apapun, sesulit apapun, janjinya dalam Ibrani yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Itu adalah janji yang kekal. Kita bisa menyanyi ya, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Abadi itu artinya everlasting, selama-lamanya. Kasih Tuhan itu bukan karena situasi kita baik, oh Tuhan baik. Situasi kita buruk, Tuhan kurang baik. Tidak. Situasi bisa berubah. Bahkan mungkin kesehatan kita bisa berubah. Kondisi ekonomi kita bisa berubah. Nasib kita bisa berubah. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, teman-teman, hal ini yang harus kita tanamkan setiap hari.
bahkan mungkin setiap saat. Nah, Paulus yang dia menuliskan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, maka kita lihat apa yang dialami oleh Paulus sehingga dia bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Saya mengajak kita untuk membuka 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Teman-teman perhatikan di Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 bulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Perhatikan ayat terakhir. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah dalam kelemahanku. Ayat ini sebuah kontradiksi, paradoks. Orang biasanya bermegah kalau dia kuat. Orang bermegah kalau dia sedang dalam kondisi jaya. Tapi Paulus berkata, kalau aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Daftar penderitaan, daftar tantangan, daftar kesulitan yang dialami Paulus, itu kalau dibandingkan dengan apa yang kita alami, rasanya kita jadi malu hati. Kalau kita mengeluh, kita belum apa-apa dibandingkan dengan Paulus. Bahkan sampai akhir hidupnya, kita tahu bahwa Paulus mati sebagai martir di kota Roma. Dia dipenggal. Jadi, coba kalau kita lihat kehidupan, kok ada ya hamba Tuhan yang mengalami hal seperti ini? Kok ada orang yang bisa kuat menghadapi kehidupan yang sangat tidak bersahabat? Teman-teman, apa yang Paulus daftarkan itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin teman-teman bilang, ya itu kan Paulus. Tuhan pasti punya kasih karunia. Nah, masalahnya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus adalah kasih karunia yang sama yang Tuhan berikan juga kepada kita. Masalahnya adalah, maukah kita menerima itu? Maukah kita berkata bahwa seperti Paulus, bahwa Tuhan, aku lemah. Tetapi aku kuat kalau Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah, ini keyakinan ini yang harus selalu kita sadari, teman-teman. Iblis akan terus menaruh dalam pikiran kita bahwa kamu itu orang yang lemah, kamu itu imanmu nggak kuat, kamu itu orang yang mudah terombang-ambing dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi, saya mau bilang situasi ini adalah seperti spiritual warfare. Ini adalah peperangan rohani, teman-teman. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, kalian dan saya ada dalam satu peperangan rohani, ya kan? Kita menghadapi musuh yang nggak kita lihat. Saya dan istri bukannya ceroboh, kita tetap prokes, kita tetap lakukan jaga jarak. Memang Sabtu kemarin kita bikin vaksinasi anak 12-17 tahun, dan dalam kondisi yang memang kurang sehat, tiba-tiba paparan itu sudah vaksin, sudah 2 kali. Tetapi kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Belum lagi secara mental, ya, secara aspek psikologis ini kita seperti ini sampai kapan Tuhan PPKM? Kapan kita bisa kerja seperti biasa? Kapan usaha bisa berjalan lancar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sadari, saya ingatkan kepada kalian, kita sedang ada dalam peperangan rohani. Nah, Efesus pasal 6 berkata, kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Apa yang harus kita kenakan?
ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman. Jadi serangan iblis itu kita harus tangkis dengan perisai iman. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Lalu yang terakhir adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Allah. Nah, teman-teman, waktu kita menghadapi situasi-situasi yang unpredictable, nggak bisa diprediksi, sesuatu yang tidak pasti. Jadi kalau orang bertanya sekarang, apa yang pasti hari ini? Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Masa depan gimana Tuhan? Tuhan, ini kuliah bagaimana? Sekolah bagaimana? Kerjaan bagaimana? Teman-teman, saya mau bilang, waktu engkau menghadapi situasi, dan kita semua menghadapi situasi, maka yang pertama terpikir dalam pikiran kita haruslah firman yang selama ini sudah kita dengar. Jadi kalau pendeta, hamba Tuhan, siapapun selalu mengingatkan kita, ayo renungkan firman, baca firman, hafalkan firman. Ayat-ayat yang kita tahu itu akan memberikan kekuatan, seperti Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dan bagi mereka yang mengasihi Dia. Aku sanggup menanggung segala perkara. Aku tidak akan khawatir. Seperti Daud, waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu. Nah, ayat-ayat ini yang harusnya menjadi pedang roh kita, teman-teman. Sehingga waktu iblis menyerang, kita menahan dengan perisai iman, tapi kita juga menyerang balik dengan firman. Ucapkan firman, perkatakan firman. Waktu kau merasa takut, jangan izinkan takut itu berubah menjadi ketakutan. Takut itu biasa. Khawatir, kita pasti pernah khawatir. Tetapi jangan sampai khawatir dan takut itu berkembang menjadi kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana caranya takut dan khawatir bisa berkembang menjadi ketakutan dan kekhawatiran? Kalau takut dan khawatir itu kalian renungkan. Bangun tidur, mikirin kekhawatiran, mikirin khawatir. Bangun tidur takut, mau tidur takut. Maka lama-lama takut dan khawatir itu menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Dan ketakutan itu akan membunuh kita. Kekhawatiran itu dalam bahasa Ibrani dikatakan kekhawatiran itu seperti cekikan yang waktu kita semakin khawatir itu semakin mencekik kita. Lama-lama kita nggak bisa bernafas karena ketakutan, kekhawatiran. Orang yang secara psikis dilingkupi ketakutan, lama-lama dia memilih untuk bunuh diri. That's why kenapa banyak orang yang kita pikir bahagia hidupnya, uangnya banyak, artis terkenal, tiba-tiba bunuh diri. Karena mereka khawatir, mereka takut. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Mereka nggak punya Tuhan. Ada komedian, Robbie Williams, yang menghibur banyak orang, tapi dia bunuh diri. Kok bisa? Karena dia kosong, hatinya nggak punya Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya firman, kita punya Alkitab yang kalau kita bukan cuma dibaca, tetapi direnungkan, dihafalkan. Sehingga waktu situasi terjadi, itu otomatis keluar kata-kata firman itu. Perkatakan firman. Nah, ada satu ayat dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan begini. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya suka ayat ini karena ayat ini berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kita harus memandang diri kita itu sudah mati. Nanti baca di rumah ayat-ayat sebelumnya, itu Roma 6 itu bicara tentang baptisan air, di mana kita menjadi satu dengan kematian Kristus, kita ditenggelamkan dalam air, lalu kita bangkit keluar dari air, kita hidup bersama dengan Kristus. Nah, memandang diri kita hidup dalam Kristus itu sesuatu yang sangat vital. Kenapa? Karena kalau enggak, kalau kita lupa kebenaran ini, maka iblis punya celah untuk menyerang dalam pikiranmu dan
akan menanamkan pikiran salah yang membuat engkau mengasihani diri, mulai self pity ya. Waduh, saya ditolak ini, saya nggak bisa kerja, saya mengalami ini. Lalu kita mulai jatuh dalam bukan mengasihi diri, tetapi mengasihani diri. Beda tipis loh, mengasihi diri dan mengasihani diri. Kita harus mengasihi diri, tapi kita nggak boleh mengasihani diri. Nah, ingatkan diri kita setiap hari. Nah, ini praktisnya begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kapan kita memandang diri kita? Nah, ini sekarang di Zoom ini kita memandang diri kita. Saya melihat diri saya sendiri. Tapi buat yang kaum wanita biasanya kan setiap hari pasti bikin alis gitu ya, lipstick dan lain sebagainya. Yang cowok juga sedikit pakai gel dan lain sebagainya gitu. Atau sikat gigi. Nah, waktu engkau sedang ada di depan cermin, berbicaralah pada dirimu sendiri. Yohanes, kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tentu nggak usah ngomong, tapi dalam hati kita mengingatkan. Every day, setiap hari kalian melihat dirimu sendiri, ingatkan, kamu sudah mati bagi dosa, dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kenapa hidup dalam Yesus ini penting? Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15. Coba kita lihat, kita geser ke Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, coba kita cari sinonim dari frase tidak dapat berbuat apa-apa. Apa kata yang bisa mewakili orang yang tidak bisa berbuat apa-apa? Orang yang tidak bisa bergerak. Itu orang lumpuh, paralyzed. Jadi ayat ini berkata gini, di luar aku, kamu lumpuh. Itu sebabnya kita harus ingatkan diri kita setiap hari. Ini peperangan teman-teman. Iblis gak akan menyerah. Ingat iblis waktu mencobai Tuhan 3 kali dan dia gagal, dikatakan iblis mengundurkan diri dan mencari waktu yang tepat. Dan dia tidak pernah temukan waktu yang tepat untuk menjatuhkan Yesus. Tapi mungkin dia bisa menemukan waktu yang tepat, waktu engkau mulai mengasihani diri. Ya, nasib PHK. Ya, nasib order hilang. Ya, nasibku memang begini. Ya, sudah layaklah aku mendapatkan ini. Mungkin ini kesalahan, ini salah orang tuaku, mungkin dosa keturunan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Waktu engkau mulai berpikir seperti itu dan mulai kata-kata dalam mulutmu adalah kata-kata negatif, maka sebetulnya engkau sedang menciptakan sebuah kenyataan yang kau percayai sendiri. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, semua isi firman ini, Alkitab ini adalah janji Tuhan. Bahkan katanya pernah dihitung lewat program komputer, ada berapa kata jangan takut. Katanya ada 365 kata jangan takut dengan semua variasinya. Janganlah takut, jangan kamu takut. Itu ada 365. Yang sama jumlahnya dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Artinya, untuk 1 hari, Tuhan punya janji, jangan takut. Setiap hari, setiap kali bangun pagi. Sekarang saya setiap kali bangun pagi, saya selalu setel lagu rohani instrumental dan saya mulai merenungkan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur kalau saya masih hidup. Saya bersyukur kalau saya masih bisa bernafas. Sekarang oksigen menjadi sesuatu yang langka. Yang lucu kan kemarin waktu owner dari Samator meninggal ya, tahu ya, orang Surabaya. Itu kan raja oksigen teman-teman. Dan dia bukan anak Tuhan. Dia masih Buddhis kalau nggak salah ya. Itu dulu anaknya pernah kuliah di UPH. Waktu saya kerja di UPH, anaknya S2 di UPH, Arif Harsono. Nah,
Waktu saya baca berita itu, kok bisa orang yang punya pabrik oksigen, ya kan, punya 800 titik pengisian oksigen di seluruh Indonesia, positif, dan dia bukan dia tidak bisa dapat oksigen, tetapi dia paru-parunya sudah tidak bisa lagi untuk menyerap oksigen. Itu sesuatu yang Tuhan ingatkan bahwa kamu boleh raja, kamu boleh penguasa sesuatu, tapi Tuhanlah yang memegang kehidupan. Itu yang harus kita ingat, teman-teman. Saya kali membaca berita-berita, saya selalu mencari di mana hubungannya dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman. Kita harus berharap sama Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. Saya pun dalam situasi istri masih harus isoman sampai 10 hari, saya setiap hari berdoa, Tuhan terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk membuktikan iman kami. Kami diberi kesempatan untuk tetap mengucap syukur. Jadi ya, puji Tuhan, orang-orang yang pernah kita bantu waktu mereka isoman, sekarang mereka gantian bantu kami. Tapi saya bilang juga, kita nggak perlu umumkan. Jadi jemaat pun nggak banyak yang tahu. Nanti kalau jemaat tahu, geger gitu ya. Jadi udahlah, 1-2 orang saja yang tahu. Dan Tuhan kirimkan orang-orang yang memberi makanan. Ada orang bahkan yang meminjamkan oksigen juga. Karena hari kedua, ketiga itu agak sedikit sesak. Jadi harus dibantu dengan oksigennya bukan yang 1 meter, yang gede. Regulator, saya belajar pasang regulator, saya belajar menyesuaikan ini flow oksigen. Ya, ini harus dihadapi gitu kan, nggak usah Tuhan kemana gitu kan. Saya nggak mau protes, dan saya nggak mau merasa Tuhan nggak adil, karena semua bisa kena gitu kan. Ini sesuatu Delta varian ini kan sesuatu yang lebih cepat menyebar, tapi kita bersyukur ada kasih karunia Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan, thank you. Tuhan, terima kasih. Kau izinkan ini terjadi supaya kita juga bisa istirahat. Jadi saya pun karena kontak erat, jadi ya teman-teman jangan takut, kita online. Jadi kita nggak akan ini ya. Saya kontak erat, jadi saya juga harus isolasi juga. Jadi ini saya dalam masa isolasi juga. Tapi saya nggak apa-apa. Padahal saya kontak erat. Saya nggak ada gejala, saya nggak batuk, saya nggak demam, nggak ada apa-apa. Ya, saya percaya Tuhan punya kasih karunia. Jadi teman-teman, ingat satu hal. Kalau kita di luar Yesus, kita lumpuh. We can do nothing. Kita nggak bisa apa-apa. Sesederhana itu. Itu sebabnya ingatkan, reminding yourself, ingatkan dirimu sendiri bahwa engkau sekarang hidup di dalam Kristus. Every day. Ayat firman Tuhan, mulai baca. Perbesar kapasitas iman. Perbesar apa ya? Mungkin kau selama ini nganggap firman Tuhan itu sesuatu yang ya boleh dibaca, boleh enggak, direnungkan ya kadang-kadang. Sedangkan firman Tuhan berkata, orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hijau daunnya, kuat pohonnya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang dilakukannya pasti berhasil. Itu sesuatu yang sederhana, tetapi kadang-kadang kita untuk sesuatu yang sederhana pun kita nggak bisa. Ya kan? Perintah Tuhan simple, renungkan firman. Tapi berapa banyak orang Kristen yang masih baca Alkitab setiap hari? Berapa banyak kita yang masih mau merenungkan? Kita mungkin dengar firman. Saya mau bilang gini ya, sebaik apapun khotbah ini, sehebat apapun khotbah pendeta yang kalian dengar, akan lebih hebat kalau engkau sendiri yang mendengar langsung dari Tuhan. Itu poin saya. Jangan, saya udah dengar khotbah dari pendeta A, B yang hebat-hebat. Itu semua pesan Tuhan lewat dia, berarti kita adalah tangan kedua gitu kan. Kita mendengar berkat dari orang lain. Tapi akan beda kalau kalian sendiri, every day, setiap hari, saya tiap hari baca 5 pasal. Tanggal 1 Agustus kemarin saya dapat ayat dalam Matius 21 ayat 22 yang berkata, apapun juga yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kemarin saya dapat Markus 11 ayat 24, sama isinya. Apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan mendapatkannya. Saya punya sesuatu yang mungkin nanti di next
pertemuan saya mau cerita. Saya belum mau cerita sekarang. Tapi ada sesuatu yang it's a great blessing for me. Tapi ini berikutnya saja. Hari ini belum ya. Jadi dan itu ada kaitannya dengan ayat yang Tuhan berikan, Matius 21 ayat 22, Markus 11 ayat 24. Kalau kalian berdoa, harus yakin. Jangan mulutnya berdoa, tapi hatinya bimbang. Ya kan? Mulutnya Tuhan aku percaya, tapi hatimu bimbang sebetulnya. Kenapa? Karena hatimu nggak penuh dengan firman. Hatimu nggak yakin bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu ya dan amin. Ya, jadi malam hari ini ingat saja dari sekian banyak ayat, ingat saja Filipi 4 ayat 13 dan Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tubuh dosa kita sudah dikalahkan dan kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Setiap hari ingatkan diri. Ini saya lakukan sampai hari ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan tetap kuat di dalam Tuhan. Kuatkan aku Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menguatkan kita, tapi respon kita harus benar. Mulut kita, kata-kata kita harus firman Tuhan. Saya nggak bicara tentang kata-kata positif, saya bicara tentang kata-kata firman Tuhan. Apa yang kau dengar, apa yang kau baca, itu yang kau ucapkan pada situasi. Ingat Tuhan pernah bilang begini, berbicaralah kepada gunung, hai gunung tercabut dan tercampak. Yang bicara siapa? Kita. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung itu tercabut dan tercampak. Jadi Tuhan menghargai iman yang kecil, tapi Tuhan minta kita yang bicara kepada masalah itu. Ya, bukan Tuhan tolong cabutkan gunung ini. Tidak. Kalau kamu percaya, kamu yang berkata-kata, kamu yang harus ngomong kepada masalahmu. Hai masalah, kamu tidak akan mengalahkan aku karena di dalam hidupku ada Yesus. Oke, jadi itu saja sharing saya hari ini. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan sharing hal yang lain yang saya sudah kasih bocoran sedikit, tapi nanti ya. Ini next, entah kapan. Oke, Tuhan memberkati kalian semua. Saya kembalikan kepada Gio. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Pastor Joe, Kak Joe yang udah memberkati kita semua malam hari ini, teman-teman. Thank you Kak Joe, what a good words malam hari ini kita dengar semuanya ya. Bahwa being rooted di dalam firman Tuhan atau kebenaran Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam setiap musim. Dan tadi sedikit quote dari Kak Joe buat kita semuanya bahwa tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia ada di sana bersama dengan kita. What a very good sharing Kak Jo, thank you banget sudah memberkati kita dan spend time malam hari ini bersama dengan kita. Semoga semuanya baik-baik Kak Jo, kita berdoa buat Kak Jo dan istri selalu. Dan mari teman-teman kita mau ulurkan tangan kita sebentar, kita juga mau berdoa buat istri Kak Jo yang saat ini sedang isoman. Dan untuk Kak Jo yang udah memberkati kita malam hari ini ya. Tuhan kami bersyukur untuk Kak Jo yang Kau tempatkan malam hari ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang telah Kau sampaikan melalui beliau Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi istri beliau, istri Kak Jo yang saat ini sedang terpapar dan sedang isolasi Tuhan. Tuhan kami percaya bahwa semuanya akan menjadi oke. Dan Engkau Tuhan yang pegang kendali dalam segala sesuatu. Di dalam setiap musim, dalam apapun yang dilalui. Engkau Tuhan yang ada di sana beserta dengan Kak Jo dan istri. Dan tangan-Mu, tangan yang terulur itu akan menyembuhkan dan akan memulihkan Kak Jo dan istri dengan segera. Kami percaya perlindungan yang datangnya daripada-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hopefully semuanya bakal oke Kak Jo. Dan cannot wait untuk bisa dengar hal apa nih berikutnya. Dikasih bocoran nanti ya. But yeah, we are so blessed guys. Semangat katanya Dwi. We are so blessed guys by the message malam hari ini. Give me strength and you will find strength. Kayak Evander Holyfield tadi. Di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada